Suaraku ngomong-ngomong aman ya teman-teman ya? Aman, oke ya. Oke, nah ini materi kita kali ini teman-teman. Kita akan sama-sama bahas tentang pergerakan nasional ya. Ini materi yang cukup panjang ya. Eh, aku juga butuh riset yang cukup lama gitu untuk membahas materi ini. Jadi mungkin kalau agak lama gitu selesai ya, kita harap dimaklumi ya teman-teman, karena materi kita kali ini cukup banyak, dan ini materi yang cukup penting ya, cukup sering keluar di ujian-ujian, baik itu UTBK maupun ujian mandiri lainnya. Sebelum itu mungkin aku perkenalkan diri dulu ya teman-teman yang mungkin udah ikut beberapa kali kelasku mungkin udah tahu. Tapi buat teman-teman yang baru gabung, salam kenal. Perkenalkan, namaku Michael Nicola Prayoga. Teman-teman bisa panggil aku Michael. Saat ini aku kuliah semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ya di Malang. Saat ini masih kuliah secara online ya teman-teman. Itu aja teman-teman. Aku tinggal di Tangerang Selatan. Mungkin ada teman-teman sini yang juga dari Tangerang Selatan. Nah, kita akan langsung masuk ke pembahasan kita. Oh ya, ngomong-ngomong soal background ya. Background kita kali ini temanya, minggu ini temanya buku ya teman-teman. Teman-teman yang mau on cam boleh banget ya teman-teman. On cam, dan jangan lupa pasang virtual backgroundnya supaya kita bisa sama-sama rame-rame di sini nih. Aku nggak sendirian jadinya. Ini kalau teman-teman tahu ada 4 buku ya, tetralogi Pulau Buru ya, ada Bumi Manusia, buku pertamanya, Anak Semua Bangsa, terus Jejak Langkah, dan yang terakhir Rumah Kaca ya. Ini ada 4 buku, lumayan tebel-tebel, ditulis oleh Pak Pramudia Anantatur ya, Pak Pram. Teman-teman mungkin ada yang pernah dengar namanya ya, itu salah satu sastrawan Indonesia yang sangat berpengaruh ya teman-teman. Nanti aku di materi kali ini aku akan sedikit singgung tentang Pramudia Anantatur ya teman-teman. Tahukah yang Bumi Manusia? Nah ya, ya. Ini udah sempat difilmkan juga ya. Mingke, Mingke betul. Mingke, tokoh utamanya itu adalah si Mingke ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke materi kita. Ini rencana kita outline garis besar pembahasan kita. Yang pertama seperti biasa pengantar dulu ya, latar belakang apa yang akan kita diskusikan kali ini. Kenapa bisa sampai ada pergerakan nasional di Indonesia? Nah, itu kita bahas di sini. Kemudian juga kita akan bahas tentang politik etis ya. Kemudian organisasi aku bagi ke dalam 3 masa ya teman-teman. Ini pembagian yang cukup umum, dibagi ke dalam 3 masa. Yang pertama masa awal, masa radikal, dan selanjutnya adalah masa moderat ya. Sorry. Oke. Nah, oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama tentang ke bagian pendahuluan ya. Nah, teman-teman, kalau aku kasih lihat gambar ini kira-kira gambar apa nih? Yang boleh tahu seperti biasa, boleh langsung on mic atau melalui chat juga boleh, teman-teman. Teman-teman udah belajar sih kayaknya ini di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Ini kira-kira gambar apa nih? Ada yang tahu nggak? Ini lukisan tentang apa? Diponegoro, oke. Yang lain, apa ada pendapat lain tentang Diponegoro? Ya, Pangeran Diponegoro lagi diapain nih kira-kira? Ada yang pernah tahu lukisan ini? Ya, ini lukisan yang cukup terkenal, teman-teman ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita langsung bahas ya. Iya benar, apa yang disampaikan teman kalian tadi benar tentang Pangeran Diponegoro. Tapi kalau mau lebih spesifik tentang apa, nah lukisan ini adalah lukisan yang judulnya adalah ini dia. Nah ini penangkapan lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro teman-teman. Jadi teman-teman kalau lihat di sini ini Pangeran Diponegoronya di sini di tengah-tengah ya. Kemudian di sini ada beberapa tentara Belanda, dan ini lukisan ini dilukis oleh Raden Saleh ya. Dan uniknya di lukisan ini Raden Saleh menggambarkan dirinya sendiri. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini, nah ini adalah gambar dari Raden Saleh ya. Raden Saleh ini pelukis Indonesia, dia orang Indonesia tapi punya karya yang cukup hebat gitu ya, dikenal juga di Belanda. Beberapa lukisannya masih ada di mana di Belanda teman-teman. Karya Avandi bukan ya, bukan karya Avandi. Ini karya Raden Saleh teman-teman.
menggambarkan Pangeran Diponegoro saat itu dia lagi ditangkap gitu ya, untuk selanjutnya diasingkan ke Sulawesi. Nah, apa yang aku mau bahas di sini? Nah, teman-teman lihat di atasnya, aku mau recall sedikit ingatan kita tentang Perang Jawa, teman-teman. 1825 sampai 1830. Jadi aku mulai dari sini dulu, dari Perang Jawa 1825 sampai 1830. Ya, jadi 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap dan kemudian diasingkan ke Sulawesi. Nah, perang-perang tersebut menyebabkan kas Belanda habis nih, teman-teman. Ya, teman-teman tahu dong strategi untuk menangkap Pangeran Diponegoro apa? Ada yang masih ingat nggak strateginya, nama strateginya? Ada yang ingat strategi untuk menangkap benteng Stelsel? Nah, ya benar ya Sabrina, strateginya benteng Stelsel ya. Jadi mereka harus membangun benteng-benteng untuk mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro. Dan ini tentunya menghabiskan budget atau anggaran yang nggak sedikit dong teman-teman. Jadi saat itu kas Belanda habis teman-teman. Untuk itu diangkatlah seorang ini teman-teman ya, Johannes van den Bosch ya, kita biasa ingat nama belakangnya aja van den Bosch, menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 teman-teman. Dia kemudian menerapkan yang kita sebut sebagai kebijakan tanam paksa ya, kultur stelsel pada tahun 1930, dan kebijakan ini menyebabkan keuntungan besar bagi Belanda. Nah, ini aku kutip satu data ya teman-teman yang aku ambil dari bukunya Sartono Kartodirjo, Prof. Sartono Kartodirjo. Bentar. Sorry, ada sedikit trouble tadi ya. Nah, aku ambil data dari orang ini teman-teman, aku nggak tahu bacanya gimana ya, Fleke atau apalah gitu ya. Dia mengatakan bahwa kultur stelsel berhasil memberikan pemasukan kepada kas Belanda sebanyak 823 juta gulden di tahun 1831 sampai 1877. Aku nggak tahu ya ini kalau dikonversi ke rupiah sekarang berapa, tapi yang jelas itu sangat banyak teman-teman. Nah, jadi tadi kita udah sempat membahas tentang kultur stelsel ya, kas Belanda habis, kemudian diisi lagi kas itu oleh kultur stelsel. Nah, ini beberapa pemicu dari adanya politik etis itu teman-teman. Jadi tadi Belanda sudah mendapatkan keuntungan yang begitu banyak dari tanah jajahannya dari Hindia Belanda, dan kemudian kita tahu politik etis itu salah satu ide dasarnya adalah kita kan udah ngambil banyak nih dari Hindia Belanda, kita udah ngambil banyak dari Indonesia. Yaitu masa orang pribuminya dibiarkan bodoh, dibiarkan begitu aja sih, dikasih loh kita pendidikan, kita kasih lagi dong kemudian imigrasi, kemudian kita kasih irigasi dan sebagainya. Nah, itu adalah ide dari politik etis itu sendiri, teman-teman. Tapi kenapa bisa sampai terjadi politik etis? Nah, salah satu penyebab yang utama itu adalah ini, teman-teman. Di tahun 1848 di Belanda itu ada perubahan konstitusi ya, grondwet bahasa Belandanya. Grond ini ya dasar gitu ya, wet itu adalah undang-undang. Jadi grondwet ya undang-undang dasar konstitusi gitulah ya. Itu perubahannya terjadi di tahun 1848. Sebelumnya Belanda itu sistemnya monarki yang murni gitu ya. Jadi rajanya memegang kekuasaan yang absolut, yang mutlak berdaulat gitu ya. Ya standar kerajaan-kerajaan zaman dulu lah teman-teman. Nah, tapi setelah adanya perubahan konstitusi ini, perubahan Grondwet ini, Belanda yang tadinya monarki absolut berubah menjadi monarki konstitusional. Terus akibatnya apa? Implikasinya apa kalau berubah dari monarki absolut ke monarki konstitusional? Salah satunya yang berubah adalah kalau tadi sebelumnya rajalah yang berkuasa, raja yang berhak untuk mengontrol tanah jajahan ya. Setelah berubahnya konstitusi ini, maka kontrol itu nggak lagi ada di tangan raja seorang gitu. Ada pembagian kekuasaan, jadi bukan hanya raja tetapi juga parlemen bisa mengontrol tanah jajahan. Parlemen bisa intinya ya urusan tanah jajahan bukan lagi urusan kerajaan sendiri gitulah, tapi juga menjadi urusan dari parlemen. Ya, ini tadi itu ya memungkinkan adanya kontrol dari parlemen atas tanah jajahan. Nah,
kayak Indonesia sekarang gitulah ya, parlemennya kan ada banyak partai dan partai-partai itu punya ideologinya masing-masing gitu ya. Ada yang nasionalis, kemudian ada yang berbasiskan agama dan sebagainya. Nah di Belanda kurang lebih saat itu juga gitu teman-teman. Yang paling besar saat itu adalah golongan liberal. Ya. Nanti pengaruhnya golongan liberal terhadap apa namanya politik etis, kemudian terhadap kebangkitan nasional. Nah kita akan lihat di slide-slide berikutnya ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kalau mungkin mau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa ajukan juga di chat atau langsung juga nggak apa-apa teman-teman. Aman ya, oke. Nah, kalau tadi kita lihat tentang di perjuangan di parlemen gitu ya, ada golongan liberal, kemudian ada perubahan konstitusi Belanda. Nah, di luar parlemen itu ada kritik terhadap kebijakan Belanda gitu ya, kebijakan politiknya di tanah jajahan lah kira-kira gitu. Nah, kebijakan-kebijakan Belanda itu, tadi aku udah bilang ya, menyebabkan kritik atas perlakuan Belanda terhadap tanah jajahannya. Di dalam parlemen dilakukan khususnya oleh golongan liberal, sedangkan di luar parlemen itu diajukan kritik itu oleh penulis, pegawai, dan sebagainya. Nah, yang paling terkenal adalah Edward Douwes Dekker ya, yang dia kemudian mengambil nama pena Multatuli. Nah, dia menulis novel judulnya Max Havelaar. Aku pernah punya ini buku novelnya, tapi aku waktu itu nggak sempat baca, aku kasih orang gitu. Aku pikir-pikir juga kemarin sayang banget ya, padahal kalau aku sempat baca mungkin sekarang aku bisa men-sharingkan. Tapi mungkin nanti setelah ini kalau ada kesempatan aku cari lagi novelnya aku baca. Tapi menarik teman-teman, kalau ada waktu mungkin teman-teman boleh juga baca novelnya Douwes Dekker ini atau Multatuli yang judulnya Max Havelaar. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pembahasan tentang politik etis ya. Tadi kita udah lihat tentang golongan liberal bekerja di parlemen, sedangkan golongan etis gitu ya di luar parlemen, artinya mereka ada sebagai penulis, ada sebagai jurnalis, mereka melakukan kritiknya melalui tulisan, buku-buku dan sebagainya. Dan yang paling besar pentolannya itu adalah Edward Douwes Dekker atau si Multatuli. Ya, ini dia teman-teman kira-kira kekuatan politik yang saat itu ada di Belanda ya. Golongan liberal tadi kita udah bahas, golongan agama, kemudian jangan lupa ada golongan sosialis ya, dan yang terakhir ada golongan etis. Nah kita akan bahas apa aja peran mereka lebih lanjut nih ya. Liberal mayoritas ada di parlemen ya. Beberapa kebijakannya salah satunya adalah di tahun 1870 mereka mengeluarkan undang-undang agraria ya. Agrarische-Wet ya. Wet ini tadi balik lagi undang-undang agrar ini maksudnya undang-undang agraria gitulah teman-teman. Kita bahkan masih pakai sampai tahun 1960 ya kalau nggak salah. Baru di tahun 60 itu Indonesia mengeluarkan sendiri undang-undang agrarianya. Itu ada golongan liberal ya. Kemudian golongan agama ya. Nah, golongan agama ini maksudnya di sini adalah agama Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik, teman-teman. Nah, mereka orang-orang Kristen ini menuntut supaya Hindia Belanda dibuka bagi pekerjaan misi ya, pekabaran Injil. Teman-teman ingat bahwa Belanda itu kan negara yang menganut kolonialisme modern ya. Dia nggak menggunakan semboyan 3G yang kita kenal itu. Yang menggunakan 3G itu kan Gold, Glory, Gospel itu adalah Portugis, Spanyol ya. Mereka menggunakan itu, tapi Belanda, Inggris itu mereka nggak menggunakan semboyan 3G. Mereka hanya fokus ke persoalan ekonomi. Inilah pembeda daripada bukan golongan, daripada negara-negara yang menganut kolonialisme modern, teman-teman. Nah, baru kemudian di abad 19 itu mereka mulai menuntut supaya Hindia Belanda dibuka bagi pekerjaan misi. Nah, Sartono Kartodirjo, aku balik lagi kutip bukunya dia ya teman-teman. Dia menyebut pekerjaan ini gitu ya, pekerjaan misi itu sebagai penyebaran agama dan misi pengadapan atau civilizing mission teman-teman. Nah, tadi golongan liberal, golongan agama, selanjutnya ada golongan sosialis teman-teman. Balik lagi aku kutip bukunya dia, Sartono Kartodirjo, Prof. Sartono Kartodirjo. Nah, Prof. Sartono Kartodirjo itu meringkaskan gitu ya pemikiran sosialis Belanda. Ya dia mengatakan gini teman-teman, tujuan terakhir politik kolonial seharusnya ialah meningkatkan kesejahteraan, perkembangan penduduk, evolusi ekonomi, bukan eksploitasi kolonial. Nah perhatikan ini ya, bukan eksploitasi kolonial, melainkan suatu pertanggungjawaban moral. Nah kira-kira itu, ini yang di dalam parlemen teman-teman, liberal, agama, dan sosialis.
Nah, di luar parlemen ada golongan etis, juru bicara utamanya yang pentolannya ini adalah Van de Venter ya. Kalau nggak salah CTH-nya ini Cornelis Theodor Van de Venter gitu teman-teman. Dia memuat satu kritiknya di dalam satu artikel yang berjudul Hutang Budi teman-teman ya. Judulnya Hutang Budi. Dan kemudian dia membuat satu jargon gitu ya, gagasan tentang politiknya dia atau gagasannya dia yang kita kenal kemudian sebagai irigasi, edukasi, dan emigrasi. Nah ini yang kita sebut atau kita kenal kemudian menjadi Trias Van de Venter, teman-teman. Nah, kemudian kapan politik etis itu secara resmi berlaku di Indonesia? Nah, secara resmi berlaku di Hindia Belanda itu ditandai dengan pidato Ratu Wilhelmina di parlemen, apa kalau nggak salah ya, pada bulan September tahun 1901, teman-teman. Nah, inilah yang kemudian kita kenal atau kita jadikan patokan kapan berlakunya politik etis itu ya setelah ini, teman-teman. Setelah pidato Ratu Wilhelmina bulan September 1901. Nah, tapi kalau tadi kita lihat ya, wah kayaknya ini kesannya mulia banget ya, orang-orang liberal Belanda, kemudian golongan agama, golongan sosialis, golongan etis gitu. Prof. Sartono Kartodirjo, aku balik lagi kutip buku dia ya teman, itu buku yang bagus kalau teman-teman mau punya pemahaman yang lebih lengkap tentang pergerakan nasional. Dia mengatakan gini teman-teman ya, dia mengatakan itu berulang-ulang di bukunya ya, bahwa baik golongan konservatif ya, konservatif maksudnya orang yang mengeksploitasi secara berlebihan gitu ya kekayaan Indonesia, maupun golongan liberal, keduanya sepakat bahwa negara koloni, maksudnya Hindia Belanda, itu harus memberikan keuntungan bagi kemakmuran negara induk ya. Jadi dua-duanya sebetulnya sepakat bahwa Indonesia harus memberikan keuntungan kemakmuran bagi negara induk. Nah, yang diperdebatkan itu apa? Yang diperdebatkan itu caranya ya. Cara bagaimana negara koloni tersebut memberikan keuntungan bagi negara induk. Yang konservatif menekankan untuk kita peras, pokoknya mereka nggak mau tahu caranya gimana, sedangkan yang liberal, agama sosialis lebih menekankan, kamu udah dapat banyak dari mereka, sekarang waktunya dong kamu memberikan balas budimu, memberikan ya balas budimu lah, apa yang sudah kamu berikan apa yang sudah kamu dapat, kamu berikan lagi imbalannya bagi mereka yang sudah kamu peras gitu ya. Ada yang nanya, ini tadi golongan etis tadi itu apa? Nah, golongan etis itu satu kelompok orang gitu ya di luar parlemen, atau mungkin balik ya. Nah ini ya, mereka lebih banyak di luar parlemen gitu ya, nulisnya melalui artikel, melalui buku-buku ya. Salah satu yang utamanya itu adalah Cornelis Van de Venter ya, Van de Venter. Dia menulis satu artikel judulnya Hutang Budi, dan kemudian dia membuat satu slogan yang kita sebut sebagai Trias Van de Venter, irigasi, edukasi, dan emigrasi. Nah, itu tadi ya, siapa yang nanya itu ya. Semoga menjawab. Selanjutnya, nah, dampak politik etis bagi Indonesia. Oke ya, dampak politik etis bagi Indonesia. Yang pertama jelas pembangunan infrastruktur, teman-teman. Infrastrukturnya apa aja yang dibangun? Setelah adanya politik etis itu paling nggak aku ada banyak sih beberapa, tapi aku catat dua ini teman-teman yang paling penting. Pertama, rel kereta api Jawa Madura ya. Jadi dibangunlah rel kereta api, ini petanya kalau teman-teman tahu, dan yang kemudian yang selanjutnya yang juga penting adalah tram listrik ya. Ini bahkan kita udah merdeka pun tram listrik ini masih ada, baru kemudian di tahun berapa aku lupa ya. Pokoknya ya setelah kita merdeka udah cukup lama, baru kemudian tram itu dibongkar, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, fotonya masih hitam putih. Nah, kalau teman-teman lihat ini stasiun, ada yang tahu nggak ini stasiun apa nih? Ya, mungkin yang orang Jakarta tahu nih, ini fotonya di Jakarta, teman-teman. Bangunannya kurang lebih masih sama sampai sekarang, bangunan stasiunnya masih sama, teman-teman. Luciana, stasiun Jakarta Kota, benar ya, ini adalah gambar dari stasiun Jakarta Kota. Sampai sekarang bangunannya kurang lebih masih sama gini ya. Stasiun Jakarta Kota, di depannya itu ada tram listrik ini, teman-teman. Nah, aku selanjutnya ngutip ini ya dari buku Bumi Manusia nih, teman-teman. Tulisannya Pram. Dia ini novel sih ya, novel fiksi lah udah pasti, tapi
aku sengaja ngutip ini supaya kita punya gambaran gitu. Gimana orang saat itu, orang zaman dulu memikirkan kemajuan-kemajuan yang ada di Hindia Belanda. Nah, Pram ya kalau di buku itu ini sih kata-kata Mingke ya teman-teman, tapi ya ini kan yang nulis itu kan adalah Pram, jadi aku bilang ini kata-kata Pram lah ya. Pram mengatakan gini teman-teman, kereta api ya, kereta tanpa kuda ya, di sini bahkan dia menjelaskan kereta api itu apa gitu ya. Kereta api, kereta tanpa kuda, tanpa sapi, tanpa kerbau, belasan tahun telah disaksikan sebangsaku ya. Maksudnya ini tadi itu ya, kereta api Jawa Madura itu ya. Dan masih juga ada keheranan dalam hati mereka sampai sekarang. Betawi Surabaya, ya ingat tadi ya, rel kereta itu menghubungkan Jakarta dan Madura teman-teman ya. Pasti dia melewati Surabaya ya teman-teman. Madura sih nggak dicapai melalui apa namanya kereta ya, karena Madura itu kan beda pulau ya. Betawi Surabaya telah dapat ditempuh dalam 3 hari teman-teman. Jadi melalui kereta itu bisa cuma 3 hari. Diramalkan cuma akan seharmal, maksudnya sehari semalam ya. Sekarang kan nggak sampai sehari semalam malah. Hanya seharmal, hanya sehari semalam. Deretan panjang gerbong sebesar rumah penuh arang dan orang pula ditarik oleh kekuatan air semata. Jaringan jalan kereta api telah membelah pulauku, Jawa ya. Balik lagi tuh ya, jalur kereta apinya kan dari Jakarta sampai ke Surabaya, teman-teman. Kepulan asapnya mewarnai langit tanah airku dengan garis hitam, semakin pudar untuk hilang dalam ketiadaan. Dunia rasanya tiada berjarak lagi, ya. Telah dihilangkan oleh kawat. Nah, di sini juga sebut kawat ya, maksudnya kawat telepon ya, teman-teman. Kekuatan bukan lagi jadi monogra gambaran yang digambarkan oleh Pram di dalam bukunya Bumi Manusia. Ini koneksiku nggak stabil, aman nggak sejauh ini suaranya teman-teman? Halo, halo, aman nggak suaranya? Aman nggak? Aman ya. Tadi putus-putus dikit, oke. Tadi putus-putus dikit, tapi teman-teman slide-nya masih kebaca kan ya? Tadi aku kan cuma baca ini ya. Oke, kita lanjut mungkin ya teman-teman. Nah, kemudian juga kemajuan di dalam bidang pendidikan. Tadi ingat ya, Trias van Deventer yang salah satunya adalah pendidikan, edukasi, teman-teman. Nah, di bidang edukasi, di Hindia Belanda itu diberlakukan 4 macam sekolah, teman-teman. Yang pertama sekolah Eropa, ya betul, benar-benar sekolah Eropa, standar pendidikannya menggunakan standar Belanda, gitu. Sebentar. Oke, sorry, aku lanjut lagi ya. Jadi yang pertama sekolah Eropa ya, standarnya standar Eropa, bahasa pengantarnya juga bahasa Belanda ya. Mungkin kalau sekarang sekolah internasional lah kira-kira gitu ya. Kemudian juga ada sekolah pribumi tapi menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kemudian ada sekolah pribumi yang menggunakan bahasa pribumi sebagai bahasa pengantar, maksudnya bahasa dulu kan masih belum ada bahasa Indonesia ya, kita masih belum sebut bahasa Indonesia. Jadi sekolah Melayu ya berarti bahasanya Melayu, sekolah Jawa bahasa Jawa, sekolah Sunda bahasa Sunda. Nah, kira-kira gitu, teman-teman. Kemudian ada juga sekolah yang hanya standar pribumi ya, cuma mungkin untuk urusan perkebunan atau urusan mengurus lahan dan sebagainya. Nah, kira-kira gitulah, teman-teman. Ini 4 macam sekolah. Nah, sekolah-sekolah ini meliputi 2 bidang gitu ya, teman-teman. Yang pertama pendidikan umum ya, SD, SMP, SMA, kira-kira gitu ya. Sekarangnya segitu, teman-teman. Pendidikan umum, tapi ada juga yang pendidikan kejuruan ya. Pendidikan umum ya ada HBS atau ada apa lagi itu ya. HBS, kemudian yang terkenal sih HBS ya, teman-teman. Kemudian yang kejuruan itu ada sekolah teknik ya. THS ya, Technische Hogere School di Bandung, sekarang jadi ITB. Kemudian ada Stovia, ada kalau untuk Pamong Praja itu ya, Pamong Praja apa namanya? Itu ada sekolah Ospia namanya itu untuk calon-calon amtenar pribumi ya. Kalau mungkin itu sekarang itu setara IPDN, kira-kira gitu teman-teman. Ada pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. HBS kepanjangannya apa? Kalau aku nggak salah ya, karena ini bahasa Belanda,
Hogere Burger School gitu. Hogere Burger School. Aku nggak tahu cara bacanya gimana, tapi kurang lebih kepanjangannya itu teman-teman. Nah, sekolah-sekolah ini kemudian itu sekolah apa? Itu ya kayak sekolah SMA gitulah, setara SMA gitu teman-teman. Tapi saat itu ya kalau setara SMA aja udah hebat gitu teman-teman. Lulusan HBS kayaknya nggak perlu kuliah lagi udah bisa kerja sebetulnya teman. Tapi kalau mau kejuruan tertentu ya misalnya sekolah dokter atau mau jadi ahli hukum di Batavia itu ada sekolah hukumnya, Rehok School itu, maka harus kuliah lagi. Tapi kalau cuma untuk jadi apa namanya bupati atau apa itu bisa sekolah di HBS gitu teman-teman. Mingke kan diceritanya dia anak HBS teman-teman. Nah kemudian sekolah-sekolah ini menghasilkan pemuda Indonesia yang terdidik ya, walaupun nggak semua orang Indonesia hanya awalnya hanya bangsawan, tapi kemudian hari berubah menjadi orang-orang kaya yang bukan bangsawan akhirnya bisa masuk pedagang gitu, akhirnya bisa sekolah juga di sekolah-sekolah yang seperti itu. Nah, ini kemudian menghasilkan pemuda Indonesia yang terdidik dan kemudian tampil sebagai tokoh perjuangan bangsa Indonesia. Ya, jadi itu dampak pendidikan bagi pergerakan nasional ya. Nah, beberapa tokoh nih yang kira-kira teman-teman tahu siapa aja nih? Ini yang terkenal nggak usah lah ya, Soekarno, Hatta, Kartini ya. Yang kira-kira teman-teman pernah tahu siapa orangnya, tahu mukanya gitu? Ada? Boleh? Aku sambil minum ya teman-teman. Ada? Beberapa ada yang cukup terkenal ya. Soekarno, Hatta ya kita nggak usah bahas lah teman-teman. Budi Utomo, nah ini mungkin maksudnya ini ya, ini Dokter Sutomo. Kemudian kalau ini Dokter Cipto Mangunkusumo nih yang ini. Kalau ini Tirto Adi Suryo ya dia membuat apa namanya pers pribumi pertama ya. Ya ini tokoh Mingke ya di tetralogi Buru ini itu adalah penggambaran Pram dari orang ini katanya teman-teman. Dari Tirto Adi Suryo ini. Ya, kemudian ini di bawah ada Husein Jayadiningrat ya, ini juga orang apa namanya? Dia bangsawan ya, kalau nggak salah dari Banten. Kemudian dia orang pribumi pertama, orang bumi putra pertama yang menjadi profesor, teman-teman. Itu orangnya ini teman-teman ya, Husein Jayadiningrat. Nah ini tadi timeline pergerakan nasional ya. 1908 Budi Utomo kan berdiri sampai 1920 itu kita sebut sebagai masa awal ya. Organisasinya nggak terlalu bergerak di bidang politik ya. Kemudian masa radikal ya 1920 sampai 1930 ya, ini mereka mengkritik habis-habisan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa ya ditangkap, dipenjarain atau dibuang gitu ya. Orang pemerintah Belanda kan saat itu menjalankan politik yang seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang memberontak dipenjarain sih nggak terlalu, tapi mereka kebanyakan dibuang ya. Bung Hatta itu pernah dibuang ke Digul, Bung Karno pernah dibuang ke ND, terus kemudian dipindahkan ke Bengkulu ya. Itu beberapa tokoh yang berkiprah di masa radikal. Kemudian dari tahun 1930 sampai 1942 kita masuk masa moderat ya. Kenapa sampai 1942? Karena tahun 1942 Jepang datang kan. Kita tahu itu ceritanya Jepang datang tahun 1942 dan sejak saat itu ya kekuasaan Hindia Belanda ya berakhir teman-teman. Walaupun setelah tahun 45 Belanda coba lagi masuk, tapi ya itu nggak masuk hitungan lah, karena kan kita merdeka tahun 45, jadi setelah itu, walaupun Belanda mencoba lagi masuk, itu kita nggak hitung sebagai masa penjajahan Belanda. Kita langsung masuk ke organisasi pertama, nah selanjutnya kita akan bicara tentang organisasi-organisasi ya teman-teman. Budi Utomo teman-teman. Pendidikan atau edukasi, kan tadi kita udah bahas, adalah salah satu dari Trias van Deventer. Tapi bagaimana hasilnya gitu? Apa dampaknya teman-teman? Tadi aku udah sempat singgung juga di awal bahwa pendidikan itu hanya untuk kaum bangsawan, bukan terbuka bagi masyarakat luas gitu. Orang bumi putra seadanya kaum bumi putra disekolahkan, bukan itu teman-teman hasilnya ya. Di beberapa buku juga mengatakan bahwa itu sebenarnya tujuannya cuma untuk ini sih, memberikan apa ya, tenaga kerja yang terampil, tenaga kerja yang terdidik, tapi bayarannya murah. Sebetulnya itu balik lagi nguntungin
Belanda gitu teman-teman, bukan untuk pribumi itu sendiri, bukan untuk orang Bumi Putra itu sendiri teman-teman. Ya, coba bayangin aja kalau misalnya mereka harus menggaji tenaga kerja lulusan dari Belanda, orang Eropa asli, pasti bayarannya mahal dong. Sedangkan kalau mereka menggaji orang Bumi Putra yang terdidik, bayarannya bisa lebih murah daripada menggaji orang-orang Eropa. Ya tadinya banyak Bumi Putra Indonesia tidak bersekolah. Nah kemudian ada seorang tokoh yang berpengaruh gitu ya. Ini dia bukan pendiri Budi Utomo, tapi gagasannya itu memancing mahasiswa Stovia saat itu untuk mendirikan Budi Utomo. Namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Dia kemudian memaparkan ide, gagasan gitu untuk memberikan dana bantuan ya, beasiswa, studi funds, ini bahasa Belandanya. Ya, memberikan bantuan pendidikan, memberikan beasiswa bagi masyarakat Bumi Putra yang mau sekolah tapi nggak mampu gitu teman-teman. Dia kemudian satu kali dia mempresentasikan gitu ya, dia berpidato di Stovia di Batavia teman-teman ya. Pada tahun 1907 dan kemudian saat itu di situ ada sekelompok Bumi Putra Indonesia, orang Indonesia yang bersekolah di Stovia ya, beberapa itu namanya Sutomo, Gunawan Mangunkusumo dan beberapa orang lain. Nah, kemudian di tanggal 20 Mei 1908 yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, orang-orang ini, Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan kawan-kawannya memproklamasikan berdirinya organisasi Budi Utomo. Tujuannya apa ya? Untuk menjalankan ide ini, Dr. Wahidin Sudirohusodo, untuk memberikan dana bantuan pendidikan. Ya, karena tadi aku bilang di awal cuma untuk itu ya, melanjutkan atau menindaklanjuti gagasan untuk memberikan beasiswa bagi masyarakat Bumi Putra yang mau sekolah tapi kurang mampu. Jadi fokus organisasinya cuma dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sifat pergerakannya juga kooperatif ya, kooperatif dalam arti bukan nggak secara terang-terangan, mungkin nggak sama sekali menentang pemerintah Belanda ya, sifatnya kooperatif karena mereka juga organisasi yang non politik ya, cuma bidang pendidikan dan kebudayaan. Ya. Tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 mereka mengadakan kongres pertama Budi Utomo ya. Kemudian dibuatlah susunannya. Ini nama-nama orangnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Mungkin iya teman-teman ya. Tapi aku sepanjang pembacaan kemarin aku nggak nemu kalau Budi Utomo kemudian bekerja sama dengan pemerintah Belanda, tapi dalam kooperatif di sini dalam pengertian mereka nggak untuk secara terang-terangan menentang pemerintah Belanda, kemudian bikin surat di koran atau di majalah nulis artikel yang kemudian mengkritik pemerintah Belanda, itu enggak teman-teman ya. Jadi kooperatif itu di sini dalam pengertian itu mereka nggak ada urusan dengan politik dan kemudian nggak ada mengkritik pemerintah Belanda, kira-kira gitulah teman-teman. Ketuanya, nah ini kalau teman-teman lihat ini masih Raden RA itu Raden apa ya gitu ya. Kemudian ini Mas MNG, maksudnya Mas Ngabehi teman-teman. Ini kan gelar-gelar ningrat teman-teman. Jadi saat itu masih orangnya adalah kaum bangsawan pribumi yang mempunyai kesempatan pendidikan. Jadi belum orang biasa, masih belum punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mereka mungkin juga nggak terlalu aware dengan pergerakan-pergerakan atau organisasi pergerakan nasional yang saat itu yang saat itu berdiri, teman-teman. Di tahun 1935 ya, kemudian Budi Utomo berfusi, teman-teman. Berfusi itu maksudnya digabung gitu ya, dicampur, merger lah kira-kira gitu, dengan PBI ya, kemudian itu menjadi yang kita sebut sebagai Parindra, Partai Indonesia Raya. Dan nanti kita akan bahas setelah ini, teman-teman. Nggak setelah ini sih, nanti kita ada slide khusus yang membahas tentang Parindra, teman. Tadi Budi Utomo udah, sekarang kita masuk ke Sarekat Islam, teman-teman. Ini juga nggak organisasi politik yang banget gitu, ini hanya untuk organisasi kumpulan pedagang aja, teman-teman. Sarekat Islam. Sarekat Islam, oke, sekarang kita bahas ya. Pedagang Indonesia ya, Bumi Putra, itu menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tionghoa, teman-teman. Kemudian di tahun 1909, Tirto Adi Suryo itu ya, Mingke, mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia.
Ya, namanya dulu masih SDI, teman-teman, Sarekat Dagang Islamiyah. Kemudian di tahun 1911, 2 tahun setelah itu, dia juga mendirikan cabang SDI di Buitenzorg. Ya. Buitenzorg ini sekarang jadi Bogor namanya, teman-teman. Dulu Buitenzorg, sekarang jadi Bogor. Di tahun 19, ya di tahun yang sama, di Solo, itu juga SDI mendirikan cabangnya, tapi bukan Tirto Adi Suryo yang mendirikan, tapi Haji Samanhudi. Ya. Dia kemudian yang lebih dikenal sebagai ketua dari Sarekat Islam itu, teman. Nah, tujuan SDI Solo ini dibentuk adalah hanya untuk koperasi gitu. Koperasi pedagang batik Bumi Putra menghadapi pedagang batik Tionghoa, teman-teman. Balik lagi ya, mereka saat itu mengalami yang namanya persaingan gitulah ya, antara pedagang Bumi Putra dan pedagang Tionghoa. Nah, kemudian SDI mulai menyebar di berbagai daerah. Salah satunya yang paling penting di Surabaya, teman-teman. Cabang SDI di Surabaya itu didirikan oleh Hos Cokro Aminoto ya. Hos ini Haji Umar Said Cokro Aminoto. Di tahun 1912 organisasi SDI itu ya, khususnya dalam hal ini SDI Surabaya, diubah namanya menjadi Sarekat Islam, teman-teman. Nah, perkembangan selanjutnya ada mulai aksi-aksi. Mungkin ini nggak dikehendaki langsung oleh pimpinannya. Maksudnya Sentral Sarekat Islam ya, organisasi pusatnya itu namanya Sentral Sarekat Islam, tapi ini ya overlap gitulah, semacam overlap di tingkat akar rumput di tingkat daerah. Itu kemudian berkembang menjadi aksi boykot pedagang Tionghoa, kemudian berkembang lagi menjadi sentimen anti Tionghoa dan akhirnya mengarah ke kerusuhan. Ya. Kemudian kebijakannya pemerintah kolonial menghadapi Sarekat Islam ini, cabang-cabang SI itu dibuat independen, teman-teman. Jadi nggak ada cabang pusatnya, kemudian cabang pusat ini berkoordinasi dengan cabang-cabang di daerah, nggak gitu, teman-teman. Cabang pusatnya ada Sentral Sarekat Islam, tapi ini kayak ya semacam cabang sendiri, kemudian cabang-cabang yang di daerah itu berdiri sendiri, gitu. Nggak ada hubungan langsung dengan pusat gitu, teman-teman. Ya ini mungkin salah satu taktik pemerintah saat itu ya, supaya jangan sampai mereka kumpul terus nanti mengadakan aksi atau perlawanan, itu kan membahayakan. Jadi cabang-cabang itu dibuat independen, dibuat berdiri sendiri, nggak ada kaitannya dengan pusat, teman-teman. Selanjutnya, nah ini biasa ya, aku kalau ngajar pasti kasih rekomendasi film. Ada satu film yang di tahun 2015 ya, satu film yang cukup menarik ya, Guru Bangsa Cokro Aminoto ya, tentang kehidupan Cokro Aminoto gitu ya, terutama kehidupan dia di apa namanya, di Surabaya ya. Dia ketua SI Surabaya, kemudian dia mendirikan koran juga harian, yaitu Utusan Hindia. Utusan Hindia atau utusan Hindia Belanda? Kayaknya utusan Hindia aja deh, teman-teman. Ini Belandanya nggak ada ya. Juga di film itu menggambarkan beberapa tokoh nasional yang pernah indekos. Nah ini kenapa namanya disebut guru bangsa? Kenapa Cokro Aminoto itu disebut sebagai guru bangsa? Ya karena di rumah dia ada beberapa tokoh nasional yang pernah indekos. Salah satunya Bung Karno, teman-teman. Reza Rahardian bukan situ. Iya benar, yang jadi Cokronya adalah Reza Rahardian, teman-teman. Salah satunya adalah Bung Karno, kemudian ada Kartosuwiryo, kemudian ada Semaun ya. Itu teman-teman, itu beberapa tokoh nasional yang pernah indekos di sana. Dan di film itu juga menggambarkan ada adegan Bung Karno waktu dulu belajar pidato ya. Jadi aku juga baru tahu ternyata Bung Karno belajar pidato itu di rumahnya Cokro Aminoto. Indekos apa? Indekos itu maksudnya apa ya? Ngekos ya. Kuliah tapi di tempat lain, tapi kan di luar kota mesti ada tempat tinggal, mesti ada kos-kosan lah, kira-kira gitulah, itulah indekos lah. Nah selanjutnya Muhammadiyah, teman-teman ya. Sampai sekarang kan masih ada ya Muhammadiyah ya. Nah ini ya, mulai berkembang ide tentang pembaruan Islam di Timur Tengah ya. Tokoh-tokohnya yang terkenal itu ya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho, kemudian Muhammad Abduh ya. Teman-teman di materi apa itu kemarin ya berarti? Paham-paham besar ya kalau nggak salah ya, teman-teman mungkin udah sempat belajar tentang pan-islamisme. Nah ini ada kaitannya teman-teman sama ini. Berarti anak kos, ya betul anak kos ya. Berarti semacam asrama gitu, ya betul semacam asrama, dan di sana ada beberapa di rumahnya itu sampai sekarang rumahnya masih ada, rumah kosnya di Surabaya teman-teman ya. Di rumah kos itu dia juga bikin percetakan untuk
surat kabarnya. Jadi tokoh-tokoh nasional yang saat itu indekos di sana, mereka juga aktif mengikuti pergerakan atau perjuangan dari Cokro Aminoto gitu teman-teman. Tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta ya. Ini kemudian aku lupa bahas ini ya. Ide di Indonesia, ide pembaruan Islam ini dibawa oleh orang Minangkabau yang belajar ke Timur Tengah, teman-teman. Bisa belajar atau bisa sekedar naik haji gitu ya. Naik haji kan nggak kayak zaman sekarang. Naik haji dulu bisa setahun gitu. Mereka di sana nggak cuma naik haji, ibadah haji, tapi juga mereka biasanya belajar, teman-teman. Itu yang bikin lama, teman-teman. Itu kemudian mereka yang pulang dari Timur Tengah, mereka membawa ide pembaruan Islam ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satunya, tahun 1912 dia mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Ya, balik lagi ini bukan organisasi politik ya, karena ini masih organisasi awal, cuma organisasi di bidang keagamaan dan juga Muhammadiyah kan juga organisasi yang bergerak di bidang sosial ya, pendidikan, kemudian rumah sakit gitu beberapa, kan ada juga beberapa rumah sakit Muhammadiyah gitu ya. Program utamanya dakwah ya, program utamanya adalah dakwah untuk melawan tahyul-tahyul dalam masyarakat Yogyakarta saat itu. Organisasinya berkembang pesat, tahun 1938 menyebar ke pulau utama di Indonesia ya. Aku catat data dari ini, dari MC Reclefs ya, mengelola 834 masjid, 31 perpustakaan, 1774 sekolah pada tahun 1938 gitu ya. Atas jasa-jasanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Itu tadi Muhammadiyah, sekarang Indische Partei ya. Ini I sama J itu kalau nggak salah, kalau dalam pronouns pengucapan bahasa Belandanya, dibacanya E sama I, teman-teman. Jadi IJ itu dibacanya E, ya. Jadi bacanya bukan Indische Partij, ya, tapi Indische Partei, teman-teman. Didirikan 25 Desember 1912, ya, pendirinya yang kita sebut sebagai tiga serangkai, Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Ernest Douwes-Dekker, dan kemudian juga ada Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat ini juga terkenal nih teman-teman. Nama lainnya siapa nih? Ada yang tahu nggak? Ki Hajar Dewantara. Iya betul ya, Aras Ki Hajar Dewantara. Pahlawan di bidang pendidikan juga beliau ya teman-teman. Tadi udah ya disebut sebagai tiga serangkai. Kemudian Indische Partei ini juga mendirikan surat kabar yang namanya The Express ya. Kalau tadi kita lihat di misalnya juga di organisasi Sarekat Islam ya, mereka ada organisasi, kemudian ada surat kabar. Begitu polanya teman-teman, ada organisasi, ada surat kabar. Nah pertanyaannya kenapa bisa begitu? Aku lagi-lagi mengutip kata-kata dari Prof. Sartono Kartodirjo mengatakan begini teman-teman. Pergerakan nasional dan pers pribumi diibaratkan sebagai kembar siap. Dua bidang kegiatan bangsa Indonesia yang hidup berdampingan secara simbiotik ya. Saling menguntungkan gitu lah ya, saling ketergantungan. Ada saling ketergantungan secara organik. Yang satu sukar mempertahankan eksistensinya tanpa yang lain. Jadi maksudnya pergerakan nasional itu nggak mungkin bisa eksis tanpa adanya pers. Begitu juga dengan pers nggak mungkin bisa bertahan, bisa eksis tanpa adanya pergerakan nasional. Nah kira-kira gitu teman-teman. Hubungan antara pers dan pergerakan nasional. Oke lanjut ya. Nah ini dia, tadi di awal kan kita udah bicara Douwes-Dekker, Edward Douwes-Dekker. Ya, ini dua orang ini namanya sama-sama Douwes-Dekker. Tapi ada yang tahu nggak bedanya apa? Terus kan ini ada buku Max Havelaar, yang nulis tuh yang kanan atau yang kiri teman-teman. Apa bedanya? Ini orang dua-duanya sama-sama Douwes-Dekker teman-teman. Dan kita kalau yang waktu aku belajar awal-awal juga aku masih suka balik-balik tuh. Apakah Edward Douwes-Dekker ataukah Ernest Douwes-Dekker? Yang kanan tuh maksudnya yang ini ya? Yang ini ya? Yang ini bukan? Atau yang ini? Yang pakai peci atau yang enggak? Bapak-bapak, dua-duanya bapak-bapak inilah. Mereka cucu kakek yang pakai peci. Oke, yang nah, oke, aku langsung jelasin. Ini juga ada pertanyaan yang cucu kakek, mereka hubungannya cucu kakek atau apa? Nah, ini nih, yang pakai jas ini, teman-teman, itulah Edward Douwes-Dekker. Inilah si Multatuli itu, teman-teman, sang Multatuli ya.
Jadi Max Havelaar itu dia yang nulis, teman-teman. Nah, sedangkan yang ini, yang pakai peci ini, adalah Ernest Dowes Dekker. Jadi yang sana Edward Dowes Dekker, yang ini yang pakai peci, pakai dasi ini adalah Ernest Dowes Dekker. Jadi kalau yang Multatuli, ini Multatuli yang menulis buku Max Havelaar, sedangkan Ernest Dowes Dekker ini yang tadi pendiri Indische Partij, teman-teman. Kemudian hari kalau nggak salah dia mengganti namanya jadi Danudirja Setiabudi ya. Kan banyak juga nama Jalan Setiabudi, nah itu diambil dari nama beliau ini, teman-teman. Lebih dikenal sebagai Dokter Setiabudi daripada Dowes Dekker. Ya, jadi mungkin itu teman-teman ya, teman-teman sekarang udah bisa membedakan lah mana Multatuli, mana Dokter Setiabudi, mana Edward Dowes Dekker, dan mana Ernest Dowes Dekker. Hubungan mereka apa? Tadi ada yang nanya. Family mereka, keluarga, tapi keluarga jauh yang mereka beda generasi gitu lah. Aku juga lupa antara, kalau nggak salah om sama keponakan deh kalau nggak salah. Ini omnya, ini keponakan. Tapi mereka masih berkerabat, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke tadi aku udah jawab ya, mereka hubungannya apa? Mereka hubungan kekerabatan, kalau nggak salah om sama keponakan. Gitu. Perjuangan di bidang pendidikan ya, ada 3 organisasi atau 3 pergerakan lah yang akan aku bahas sama teman-teman sekarang. Nah, kita masih ingat ya lagu ini ya. Aku seperti biasa nggak mau nyanyi ya teman-teman ya. Jadi kita baca aja. Ernest punya adik, adiknya punya cucu. Mungkin iya teman-teman. Tapi nanti setelah ini aku update lagi ya teman. Tapi mereka intinya mereka masih berkeluarga lah. Dowes Dekker itu kayak marga, nggak tahu ya apakah memang Dowes Dekker itu marga, bisa jadi, tapi kayaknya orang zaman dulu, bukan kayaknya zaman sekarang pun orang barat masih gitu teman-teman ya. Bapak sama anak namanya sama gitu. Cuma yang anak dikasih nama junior. Bapaknya senior, anaknya junior. Misal bapaknya nama Michael. Michael senior. Punya anak namanya Michael juga, Michael junior. Nah, itu kebudayaan orang barat ya, kayak orang kekurangan nama aja gitu. Oke, kita lanjut ya. Lagu ini kita masih ingat ya. Ibu kita Kartini, Putri Sejati, Putri Indonesia harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, Putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ditulis oleh siapa namanya W.R. Supratman untuk menghormati jasa-jasa dari Kartini. Tapi aku nggak langsung bahas Kartini, aku bahas pendahulu Kartini, orang yang juga berjuang di bidang pendidikan sebelum Kartini. Itu adalah Raden Dewi Sartika ya. Ini juga kita pejuang pendidikan perempuan, tapi kayaknya namanya nggak seterkenal Kartini, teman-teman ya. Berasal dari keluarga priai Jawa Barat ya. Jadi ini orang Sunda, teman-teman. Ayahnya Raden Rangga Sumanegara, ibunya adalah R.A. Raja Permas, teman-teman. Sempat mengenyam pendidikan Eropa sebelum akhirnya dididik secara tradisional ya, di sekolahnya dihentikan gitu, kemudian dididik secara tradisional. Dia hidup dalam masyarakat di mana kedudukan antara ya masyarakat zaman dulu ya, masyarakat patriarki feodal gitu ya, kedudukan laki-laki dan perempuan nggak setara gitu. Di tanggal 16 Januari 1904 ya, atas izin dari Bupati Bandung Martanegara, dia mendirikan ini teman-teman. Ini juga cukup sering keluar di ujian maupun di tryout gitu ya teman-teman. Sakola Istri teman-teman. Kemudian hari berubah menjadi Sakola Keutamaan Istri. Itu dia didirikan di Pendopo Kabupaten Bandung. Atas jasa-jasanya di bidang pendidikan itu ya, untuk mendidik istri-istri kaum perempuan sebangsanya supaya mereka ya setidaknya punya pendidikan, walaupun mungkin pendidikannya cuma pendidikan keahlian, tapi setidaknya mereka pernah mengenyam pendidikan gitulah. Ya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu dia diberikan penghargaan ini, Orde van Oranje Nassau, ya. Dan oleh pemerintah Indonesia setelah kita merdeka diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya Kartini, teman-teman. Ini yang terkenal ya, perjuangannya yang sangat terkenal. Bahkan kita Indonesia memperingati satu hari khusus ya, Hari Kartini, teman-teman. Dia adalah putri dari Bupati Jepara ya, R.M. Sosroningrat ya. Kemudian istrinya, ibunya Kartini itu M.A. Ngasirah. Nah, kalau teman-teman tahu ini ya,
ibunya Kartini itu bukan dari golongan bangsawan, teman-teman, golongan biasa. Jadi dia istrinya dari Bupati Jepara, tapi karena saat itu orang-orang saat itu kan ada budaya poligami gitu ya teman-teman. Jadi walaupun istri dari Bupati Jepara, istri dari Sosroningrat, dia bukanlah istri yang utama. Istilahnya apa ya? Permaisuri ya. Kalau di kerajaan kan ada istilah apa permaisuri, istri utamanya gitu ya. Ibunya Kartini bukan istri utama dari Bupati Jepara, hanya salah satu istri dari Bupati Jepara saat itu. Keluarganya yang dari pihak bapaknya Kartini, dari pihak Bupati Jepara, itu terkenal sebagai keluarga bangsawan yang progresif, teman-teman. Modern progresif artinya dia bisa mengesampingkan nilai-nilai tradisional supaya nilai-nilai modern, nilai-nilai baru itu bisa masuk, teman-teman. Kakeknya Kartini, ya, ini Pangeran Agung atau apa gitu ya, Condronegoro, Bupati Demak, teman-teman, itu adalah ningrat pertama yang anak-anaknya disekolahkan, gitu kira-kira. Dia bupati pertama yang anak-anaknya disekolahkan secara barat, nggak secara tradisional. Nah itu jadi supaya teman-teman bisa dapat gambaran betapa progresifnya pemikiran dari keluarga Kartini saat itu. Dia sempat mengenyam pendidikan barat ya, sebelum akhirnya harus dipingit. Nah ini, dipingit ini satu budaya yang saat itu ada gitu ya. Jadi anak perempuan mesti nggak boleh keluar dari keraton gitu ya, di karantina lah sekarang kalau istilahnya, di karantina sampai akhirnya ada bangsawan lain yang mau melamar dia, menjadikan dia sebagai istri, nah, baru selesai pingitannya, kira-kira gitu. Selama itu dia nggak boleh keluar dari keraton, tinggal di keraton aja gitu teman-teman. Nah Kartini saat dipingit dia banyak baca buku gitu ya, kemudian banyak bersurat dengan orang-orang di Eropa, salah satunya yang terkenal itu siapa itu ya, aku lupa, aku ada bukunya sih teman-teman. Stella Zihandelar itu salah satu teman sahabat penanya Kartini yang juga kemudian surat-suratnya kan dibukukan ya, surat-surat Kartini, surat-suratnya sampai sekarang masih ada. Dia bercita-cita sekolah ke Belanda, tapi ya balik lagi ini cita-cita yang sangat progresif gitu ya. Kalau sekarang ya orang udah banyak ya perempuan yang kuliah ke luar negeri atau apa gitu ya. Tapi saat itu sesuatu yang nggak mungkin banget gitu, orang perempuan bisa kuliah ke Belanda, kuliah ke luar negeri. Kemudian itu yang prioritas dia ya, cita-cita utama dia. Mau cita-cita ke Belanda, tapi kayaknya nggak mungkin, oke, berubah, pindah ke Stovia aja, di Batavia gitu ya. Pindah ke Stovia, sekolah dokter. Itu sekolah yang paling bergengsi lah saat itu. Sampai sekarang sih kuliah dokter masih bergengsi teman-teman. Tapi saat itu sangat-sangat bergengsi ya. Kartini bilang kayak kalau nggak mungkin ke Eropa, ke Belanda, ya udah ke Stovia aja, ke Batavia aja. Tapi kalau nggak mungkin juga, ya udah deh sekolah guru aja deh. Quick school, ini salah satu pendidikan kejuruan saat itu ya. Quick school, sekolah guru teman-teman. Mempersiapkan orang-orang untuk menjadi guru. Nah kemudian di tanggal 12 November 1903, Kartini menikah dengan KRM ini Kanjeng Raden Mas atau apa gitu ya, Adipati Aryo Singgi Joyo Hadiningrat. Itu adalah Bupati Rembang, teman-teman. Dan beruntungnya Bupati Rembang ini termasuk orang yang mendukung cita-cita Kartini, teman-teman, untuk mendirikan sekolah bagi sesamanya, bagi masyarakat perempuan Bumi Putra. Berjuangnya pas sudah nikah atau sebelum nikah? Pas setelah nikah baru kemudian dia mendirikan sekolah untuk perempuan-perempuan Bumi Putra, tapi sebelum itu ya dia juga kalau nggak salah dia juga ikut memberdayakan masyarakat kampungnya gitu lah. Itu sebelum nikah. Ada filmnya teman-teman. Teman-teman kalau mau tahu kehidupan dia boleh juga nonton film Kartini gitu ya. 13 September 1904 dia melahirkan anaknya, tapi sayangnya beberapa hari setelah dia melahirkan anak, dia meninggal dunia, teman-teman. Nah, aku ada ngutip satu surat Kartini ini surat yang keren banget ya, waktu baca ini terharu gitu ya, teman-teman. Ini buku yang edisi lama ya, karena saking sukanya gitu sama sejarah, akhirnya jadi ngumpulin juga buku-buku edisi tua gitu, teman-teman. Bahasanya kalau masih agak-agak aneh-aneh gitu, ya Melayu-Melayu atau apa gitu ya. Tapi justru bahasa-bahasa gitu yang bikin nikmat ya teman-teman. Gaya ejaannya aja yang aku betulin, aku sesuaiin sama ejaan sekarang. Aku coba bacain ya. Ini surat Kartini kepada Nyonya Ovingsur
bulannya bulan Oktober tahun 1900 ya. Saya tahu jalan yang hendak saya tempuh itu sukar, banyak duri dan onaknya dan lubang-lubangnya. Jalan itu berbatu-batu, berlekak-lekuk, licin, jalan berlekak-lekuk, licin, jalan itu belum dirintis. Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa berbahagia. Karena jalannya sudah terbuka dan saya turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putra Merdeka dan berdiri sendiri. Sudah senang benarlah hati saya bila ibu, bapak, gadis-gadis lainnya yang hendak berdiri sendiri pula tiada dapat lagi mengatakan belum ada seorang jua pun orang kita yang telah berbuat demikian. Jadi ya walaupun mungkin nggak sampai selesai bisa menaikkan derajat perempuan punya pendidikan setara dengan laki-laki gitu teman-teman ya. Tapi setidak-tidaknya kalau Kartini mengatakan di sini dia sudah membantu merintis jalan untuk eh, kesetaraan bagi kaum Bumi Putra. Memberdayakan masyarakat sekitar, iya betul, pengrajin ukir kayu, betul. Tapi aku lupa itu di daerah apa ya. Tapi betul itu ukiran kayu ya. Jepara kan terkenal sebagai penghasil ukiran, teman-teman. Itu ya, kita lanjut. Taman Siswa selanjutnya. Ini juga bergerak di bidang pendidikan, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara tahun 1922. Ini aku kalau agak-agak maju mundur gitu, maklum ya teman-teman. Soalnya aku menyesuaikan dengan topik bahasannya yang saat itu, yang akan aku bahas gitu. Jadi kalau pendidikan, ya semua bidang pendidikan, waktunya aku mix, aku campur-campur gitu. Perjuangan di bidang pendidikan dan kebudayaan, nah Ki Hajar Dewantara dia mempunyai pemikiran atau filosofi pendidikan yang ini nih. Ingarso Sung Tulodo di di depan memberikan teladan, Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberikan dorongan tenaga semangat gitu ya. Kemudian Tuturi Handayani di belakang memberikan semangat, dorongan atau motivasi gitulah ya. Tuturi Handayani ini kan yang dipakai filosofinya menjadi logo dari Kementerian Pendidikan. Kita dulu punya logo Dasi SD kan, di tengah-tengahnya ada Tuturi Handayani, teman-teman. Tahun 1932, ya ini skip 10 tahun setelah pendirian Taman Siswa, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Wildescholenordonnantie atau peraturan tentang sekolah-sekolah liar. Ya. Sekolah-sekolah liar ya. Jadi maksudnya peraturan saat itu mengharuskan sekolah swasta mendapat izin dari pemerintah. Ya. Konsekuensinya gimana kalau sekolah harus mendapat izin dari pemerintah? Ya sekarang sih juga sekolah harus mendapatkan izin dari pemerintah, tapi ya itu kan tujuannya untuk akreditasi atau apa. Gitu. Saat itu kalau sekolah harus mendapatkan izin dari pemerintah, konsekuensinya adalah sekolah itu harus siap dikuntit atau diikuti oleh pemerintah, ya diawasi oleh pemerintah gitu teman-teman. Nah Ki Hajar Dewantara itu salah satu orang yang memprotes kebijakan itu. Ya, bersama-sama dengan ada organisasi lainnya yang juga memprotes kebijakan Wildescholenordonnantie itu. Dan akhirnya di bulan Februari 1933, Gubernur Jenderal De Jong itu mencabut peraturan tersebut. Tuh. Karena sebelumnya diprotes oleh orang-orang, salah satunya Ki Hajar Dewantara. Kartini belum membantu benar-benar merintis kesetaraannya. Bisa jadi ya, maksudnya dia hanya sebagai pembuka gitu ya, artinya setelah itu baru ada orang-orang yang memperjuangkan kesetaraan gitu ya, kesetaraan perempuan dan laki-laki gitu teman-teman. Siapa yang memperjuangkannya, mungkin setelah ini nanti aku cari tahu lagi ya, tapi ya yang pasti orang-orang setelah Kartini gitu teman-teman. De Jong bukannya bengis ya, De Jong termasuk salah satu gubernur Hindia Belanda yang cukup bengis ya. Ada gubernur yang baik gitu, seperti kalau di tetralogi Buru ini ada Gubernur Jenderal Van Hertz gitu ya, itu ada Gubernur Van Hertz dan gubernur yang lainnya. Gubernur Edenbra itu termasuk yang
gubernur yang pernah memerintah di Hindia Belanda, dan De Jong itu sebenarnya kalau aku baca-baca juga termasuk gubernur yang bengis ya. Kalau nggak salah setelah De Jong ada Gubernur Jenderal Tjarda van Stackenburg-Stackhauer, itu gubernur terakhir Hindia Belanda sebelum akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Ya, kenapa mau? Ya mungkin saat itu karena desakan dari banyak pihak ya, aku nggak tahu juga lah ya, sehingga akhirnya kok dia akhirnya bisa mau gitu mencabut ordonansi itu, teman. Perhimpunan Indonesia ya, ini foto orang-orang Perhimpunan Indonesia, tapi ya maklum lah teman-teman, saat itu kan foto nggak segampang sekarang, fotonya lama, jadi kalau ada yang merem, ada yang apa, mau ngulang juga susah gitu teman-teman. Nggak kayak sekarang kan, kalau kita fotonya merem atau apa, ulang. Dulu ya nggak bisa teman-teman. Nah sebelum itu aku mulai dari sini ya, ini untuk tambah-tambah pengetahuan kalian gitulah ya. Istilah Indonesia itu dari mana sih? Kita kan namanya dulu Kerajaan Nusantara, kemudian Belanda masuk namanya Hindia Belanda. Nah istilah Indonesia itu dari mana? Nah sekarang aku coba menjelaskan dari mana asal istilah Indonesia. Secara etimologi ya, asal kata berasal dari dua kata, Indus dan Nesos, bahasa Yunani ya. Indus itu maksudnya India atau Hindia, dan Nesos itu artinya pulau ya, berarti adalah pulau Hindia, kira-kira gitu teman-teman. Orang Eropa menamainya East Indies, menamai Nusantara East Indies ya, Hindia Timur. Ingat kepanjangan VOC? Ada yang tahu kepanjangan VOC? Kalau tahu hebat sih, aku aja sampai sekarang masih suka kebalik-balik. Verenigde, ya, Verenigde Old, bukan Old, Verenigde Oost-Indische. Nah, betul ya. Oost-Indische itu ya, Oost itu timur, Indische ya Hindia. Jadi VOC sendiri namanya adalah Oost-Indische, Hindia Timur, teman-teman. East Indies ya, orang Eropa menamainya East Indies. Nah, Edward Douwes Dekker, Multatuli, memberikan satu nama gitu yang namanya Insulinde, Kepulauan Hindia. Tapi ya ini nggak terlalu terkenal gitu lah ya. Baru kemudian ada dua orang ya, James Logan dan Edward Windsor Earl. Windsor Earl, ini orang Inggris teman-teman ya. Kalau nggak salah ahli hukum, kemudian juga peneliti lah mereka. Dia mendirikan, bukan harian sih ya, dia mendirikan jurnal ini teman-teman. Namanya Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Eastern Asia ya, dia mengusulkan Kepulauan Hindia ya, maksudnya Indonesia ini, Nusantara ini diberi nama dua, mengusulkan dua nama. Kalau nggak Indonesia atau Melayunesia. Nah, jadi mereka mengusulkan dua nama. Tapi ini semua nggak terlalu penting, yang paling penting yang di bawah ini teman-teman. Di tahun 1922, atas usul Bung Hatta, di Belanda itu sebelumnya udah berdiri organisasi yang namanya Indische Vereniging ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Perhimpunan Hindia, kira-kira gitulah teman-teman. Tapi di tahun 1922 atas usul Bung Hatta, kemudian Indische Vereniging ini diubah namanya menjadi Indonesia Vereniging, Perhimpunan Indonesia. Jadi perhimpunan mahasiswa Indonesia yang saat itu pergi ke luar negeri gitulah ya. Kalau sekarang mungkin setara PPI, kalau teman-teman pernah tahu, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ya kali aja kan teman-teman nggak dapet gitu di PTN, tapi malah dapetnya ke luar negeri, karena banyak yang gitu teman-teman ya. Nggak lulus PTN tapi malah lulus di luar negeri. Nah di luar negeri itu ada perhimpunan untuk pelajar Indonesia ya, organisasi untuk perkumpulan pelajar Indonesia yang namanya PPI. Nah kira-kira itu ya perhimpunan Indonesia itu ya setara itulah perkumpulan untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di, dalam hal ini ya kuliah di Belanda. Tapi kalau PPI sekarang udah di banyak negara lah, mungkin di semua negara. Nah, Perhimpunan Indonesia, Indische Vereniging ini didirikan tahun 1908, anggotanya para mahasiswa Hindia Belanda yang kuliah ke Eropa. Tahun 1922 tadi ya, atas usul Hatta digantikan menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Hindia diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Fokus perjuangannya pendidikan dan juga politik. Nah, ini kita udah mulai bicara organisasi yang bergerak di bidang politik. Tujuannya jelas, Indonesia merdeka. Ini udah masuk ke masa radikal, teman-teman. Tujuannya udah jelas, Indonesia merdeka. Mereka malah lebih
selangkah lebih maju karena mereka orang pertama, kelompok pertama mungkin ya yang menggunakan nama Indonesia. Sifat perjuangannya non koperasi dan radikal ya. Mereka menulis surat, menulis harian mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Di tahun 1927, Hatta, kemudian Ali Sastro Amijoyo ya, itu kan kemudian jadi Perdana Menteri juga di era demokrasi liberal, ditangkap karena dituduh melakukan penganjuran perlawanan ya, memprovokasi. Melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1928 mereka diadili, tapi untungnya mereka dinyatakan tidak bersalah, teman-teman. Nama Indonesia udah digunain sebelum ada Perhimpunan Indonesia. Nama Indonesianya belum, tapi ya ide-ide tentang nama, saran nama ya udah ada tadi ya. Logan dan Earl itu sudah mengusulkan namanya Indonesia. Tapi secara resmi, secara politik diperkenalkan ke orang banyak, itu ya belum. Baru di Perhimpunan Indonesia inilah nama Indonesia digunakan. Tapi kalau mungkin pertanyaanmu adalah, apakah nama Indonesia itu sudah ada sebelum Sumpah Pemuda? Iya, ini dia, organisasi pertama yang memakai nama Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia di Belanda di bawah ide, usulan, atau di bawah pimpinan dari Hatta, teman-teman. Ya, 1928 mereka diadili dan untungnya mereka dinyatakan tidak bersalah melakukan provokasi atau menghasut pemerintah Belanda saat itu. Nah, aku ngutip pidato pledoi ya, pledoi itu pembelaan Hatta di pengadilan Belanda saat itu. Ya, aku kutip dari bukunya dia ini ya, ini buku autobiografi dia, ada 3 volume. Nah, kalau ini yang volume satunya, Bukit Tinggi Rotterdam lewat Betawi ya. Hatta kan orang Bukit Tinggi, kemudian dia di Belanda sekolahnya di Rotterdam, sekolah ekonomi atau dagang ya, sekolah dagang. Sekarang kalau nggak salah itu jadi kampus Erasmus University, teman-teman. Itu kampus Bung Hatta dulu di Rotterdam. Kutipan pidato pledoi Hatta, tetapi pemuda Perhimpunan Indonesia tahu menderita, sebagaimana tiap-tiap pemuda bangsa yang terjajah tahu menderita. Masa mudanya bukan bulan terang seperti masa mudanya putra bangsa yang merdeka. Pada masa mudanya mereka menderita dan memberikan berbagai pengorbanan. Tetapi semuanya ini membina pikirannya dan karakternya dalam perjuangan untuk cita-cita yang mengubik dan memanggil. Panggilan suara rakyat Indonesia yang banyak serasa terdengar dan menggembirakan mereka, dan bersama dengan rakyat banyak itu mereka mau berjuang. Aku skip beberapa part ya. Ini kemudian dia menutup pidato pembelaannya, menutup pledoinya. Dia mengatakan, yang mulia tuan-tuan hakim, ya, sekarang aku sedang siap menunggu keputusan tuan-tuan tentang pergerakan kami. Kata-kata René de Klerk ini yang dipilih pemuda Indonesia sebagai petunjuk hinggap di bibirku. Nih quotes-nya juga keren, teman-teman ya. Hanya ada satu tanah yang dapat disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku. Ya, dengan itu dia menutup pidato pembelaannya, teman-teman. Selanjutnya, Ali dan kawan-kawan ditangkap itu apa karena ikut Komintern? Setahuku Ali bukan, karena Ali nggak terlalu ini dengan komunisme. Tapi saat itu Bung Hatta di Belanda bertemu juga dengan simpatisan daripada Komintern. Komintern ini kan komunis internasional kan. Saat itu bertemu juga, tapi Ali nggak ditangkap karena itu. Dia bersama-sama dengan Hatta ditangkap karena melakukan, ya dituduh sebagai penghasut, memprovokasi dan sebagainya gitulah. PKI dan ISDV. Nah, ini tadi kebetulan ada yang tanya tentang Komintern ya. PKI dan ISDV. Tentang PKI ya, Partai Komunis, dan cikal bakal PKI di Indonesia itu adalah Indische Sociaal-Democratische Vereniging, ISDV. Kemudian berubah menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. 1913, Snifflit, ya, ini orang yang membawa komunisme ke Indonesia, sosialisme komunisme ke Indonesia. Dia tiba di Indonesia, orang Belanda, teman-teman. Ia kemudian beralih kepada ide-ide sosial demokratis yang revolusioner. Ya. Di tahun 1914, dia mendirikan ISDV, Indische Sociaal-Democratische Vereniging di Surabaya. ISDV ini yang tadi aku udah bilang kemudian menjadi cikal bakal dari Partai Komunisme. Dan Partai Komunis Indonesia
Itu PKI ganti nama di tahun 1924. Ini menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet di Asia, ya, yang pertama di Asia maksudnya ya. Iya ya, waktu tahun 65 itu PKI partai komunis yang besar teman-teman di luar Cina dan Soviet. Ketiga itu adalah PKI di Indonesia, teman. Nah, Cina bagaimana? Ingat, Cina baru revolusi Cina itu tahun kapan, teman-teman? Saat ini mereka uh, masih revolusi Cina, teman-teman. Bahkan Rusia sekalipun, ingat ya, Rusia baru revolusi itu kan 1917 kalau nggak salah. Revolusi Bolshevik itu baru 1917. Nah, sebelum itu di Indonesia sudah ada ISDV di tahun 1914, Kuncantang, ya betul ya kalau nggak salah itu ya. Itu yang di Cina. Rusia baru revolusi tahun 1917. Sebelum itu Indonesia sudah berdiri ISDV, teman-teman. Cikal bakal dari PKI. 12 November 1926, revolusi Cina kalau nggak salah, iya revolusi Cina 1911, tapi kalau yang Cina itu kemudian berganti menjadi komunisme, kalau nggak salah tahun berapa, aku lupa juga ya teman-teman. Mungkin setelah ini aku cek ya. 1911 itu ya revolusi Cina, artinya dia berubah dari kekaisaran berubah menjadi republik ya, kalau nggak salah di bawah Sun Yat-sen. 1949, iya mungkin iya ya, itu baru kemudian berubah, partai komunis naik lah ya. Partai komunis naik di Cina itu tahun 1949. Terima kasih Gabriel. Ya, 12 November 1926 PKI mengorbankan pemberontakan di Banten, Batavia dan Priangan. Jadi PKI dari tahun 26 juga udah melancarkan pemberontakan. Tapi karena saat itu ini masih di bawah pemerintah Hindia Belanda, dia baru jadi saat itu pemberontakan langsung ditangani oleh pemerintah Hindia Belanda ya. Jadi tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan, kemudian tahun 48 di Madiun melakukan pemberontakan, dan di tahun 65 juga ada G30S, teman-teman. 1 Januari 1927 ya, jadi setelah mereka melakukan pemberontakan itu di Banten, Batavia dan Priangan, mereka melakukan pemberontakan lagi di Sumatera, teman-teman. Baru kemudian setelah itu PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Data dari MC Reclef lagi, 13.000 orang ditangkap, 4.500 masuk penjara, dan 1.308 dikirim ke Bovendigul ya. Ini malah katanya dibuat khusus untuk orang-orang PKI, teman-teman, simpatisan PKI. Astaga. Ya, nah ini ya. Dibuat khusus oleh pemerintah Hindia Belanda, dan si Hatta dan Syahrir itu kalau nggak salah pernah dikirim juga ke Bovendigul. Kalau di Indonesia, pemerintah Indonesia sekarang ya setara Pulau Guru lah, kira-kira gitu ya, teman-teman. Kemudian PNI, Partai Nasional Indonesia. November 1925, Soekarno, mahasiswa THS, Technische Hogere School, sekarang ITB ya, mendirikan Algemene Study Club. Study Club atau Study Club ya? Study Club lah ya. Study Club di Bandung, teman-teman. 4 Juli 1927, Soekarno dan Algemene Study Club-nya itu mendirikan PNI, Perserikatan Nasional Indonesia, ya, dengan Soekarno sebagai ketua. Di bulan Mei 1928 PNI itu diubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia. Kan tadinya di sini Perserikatan, kemudian diubah menjadi partai, teman-teman ya, Partai Nasional Indonesia. Fokus perjuangannya politik, cita-citanya kemerdekaan atas kepulauan Indonesia, sifat perjuangannya non-koperasi dan dengan organisasi massa. Kata-kata dari MC Reclef lagi, inilah partai politik penting pertama yang beranggotakan bangsa Indonesia. Semata-mata mencintai kemerdekaan politik, berpandangan kewilayahan yang meliputi batas-batas Indonesia, yang nanti berideologi nasionalisme sekuler. Ya. Jadi ini partai pertama yang beranggotakan orang Indonesia asli dan kemudian mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Akhir kisah PNI ya, 1929 Soekarno dan pimpinan PNI lainnya ditangkap ya. 1930 diadili di Landrat Bandung. LAN ini negeri, Drat itu pengadilan. Jadi Landrat ya pengadilan negeri. Sampai sekarang gedungnya masih ada, teman-teman. Kalau nggak salah ganti nama jadi Gedung Indonesia Menggugat gitu, teman-teman. Iya, jadi Gedung Indonesia Menggugat di Bandung ya. Soekarno sendiri di buku biografinya menceritakan tentang penangkapan dia, pengadilan dia gitu ya. Ia didakwa melakukan kejahatan pasal 169 ini ya.
169, 161, 153, 151 WVS atau sekarang KUHP ya, Wetboek van Strafrecht. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sama teman-teman. Teman-teman kalau cek pasal ini beberapa ya, misalnya pasal 153, pasal 151 itu dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Singkatnya, Bung Karno itu dituduh ambil bagian dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk menjalankan kejahatan di samping menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Soekarno kemudian dihukum 4 tahun penjara. Perkembangan selanjutnya tahun 31 PNI dibubarkan pemerintah dan tahun 34 Soekarno dibuang ke ND ya. Dari ND itu kemudian dia dipindahkan ke Bengkulu. Baru nanti setelah itu Jepang datang, Soekarno dibebaskan dari Bengkulu, dikembalikan ke Jakarta. Oke ya. Nah ini aku juga kutip pledoi Bung Karno, ada buku khusus ya, judulnya Indonesia Menggugat atau apa, tapi aku ambil dari buku biografi dia. Dia ngutip sedikit pidato pembelaannya. Saya menolak tuduhan melakukan pemberontakan bersenjata. Meskipun begitu, bila sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa gerakan yang saya pimpin akan memperoleh kemajuan yang lebih pesat oleh penderitaan saya, ketimbang oleh kebebasan saya serahkan raga saya untuk mengabdi setinggi-tingginya kepada Ibu Indonesia. Dan semoga dia melalui takdir yang saya jalani sebagai pengorbanan yang harum, semerbak di pangkuannya. Tuan-tuan hakim yang terhormat, dengan hati berdebar-debar, saya bersama dengan rakyat dari bangsa ini, siap sedia mendengarkan putusan tuan-tuan hakim. Ya. Jadi ini kutipan dari pledoi Bung Karno. Di tahun 1930 itu teman-teman. Pledoi apaan? Pledoi itu pidato pembelaan gitulah ya. Kalau persidangan kan terdakwa itu punya hak untuk mengajukan pembelaan. Nah, itu yang disebut sebagai pledoi ya. Pidato pembelaan kira-kira gitu lah ya. Selanjutnya Sumpah Pemuda ya. Ini sebetulnya gambarnya nggak ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda, tapi aku ambil aja asal lah ya gambar. Sumpah Pemuda aku balik lagi aku jelasinnya agak maju mundur gitu ya, sesuai dengan topiknya aja. Setelah Budi Utomo, kemudian mulai muncul organisasi kepemudaan berdasarkan kesukuan dan kedaerahan. Ya. Ini beberapa organisasinya teman-teman bisa lihat ya. Sarekat Ambon, kemudian Yong Yafa 1914, Yong Minahasa 1918, dan sebagainya lah. Baru kemudian pada bulan Oktober 1928, diadakan Kongres Pemuda II di Batavia. Kongres Pemuda satunya ada juga kalau nggak salah tahun 1926 ya. Yang kemudian Kongres Pemuda II di Batavia inilah yang menghasilkan sebagai Sumpah Pemuda. Nah, kita hafal lah ya Sumpah Pemuda, teksnya, kata-katanya, dan di sana pertama kalinya diperkenalkan lagu Indonesia Raya. Ya, walaupun secara instrumental ya, di situ W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya dengan biolanya, teman-teman. Jadi tadi itu Kongres Pemuda II, Sumpah Pemuda, dan selanjutnya kita masuk ke Partindo, teman-teman. Ini udah 1930-an, berarti ini udah masuk ke masa moderat, teman-teman ya. Setelah PNI dibubarkan, Soekarno dibuang ke ND, maka dibentuklah Partindo, teman-teman. Partai Indonesia sebagai gantinya. Itu dibentuk pada tahun 1913. Cara kerja dan cita-cita Partindo sama dengan PNI, yaitu non-koperasi dan aksi massa demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian, tapi gairah tokoh-tokoh nasional tidak setinggi lagi dengan PNI ya. Itu terlihat dari jumlah anggota Partindo. Aku nggak masukkan jumlahnya di sini, tapi emang kalau dibandingkan jumlah anggotanya jauh lah dibandingkan dengan anggota PNI. Sebagai tandingan Partindo, ya, jadi ada Partindo, kemudian ada tandingannya partai saingannya Syahrir. Dia saat itu baru kembali dari Belanda mendirikan organisasi yang namanya ini. PNI baru ya, tapi bukan Partai Nasional Indonesia, tapi Pendidikan Nasional Indonesia. Disebut juga sebagai PNI baru untuk membedakan antara PNI Soekarno dan PNI-nya Syahrir ya, Pendidikan Nasional Indonesia. Cara perjuangannya agak beda dengan PNI Soekarno. Ya, PNI baru ini lebih ke mengkader ya, mempersiapkan calon-calon pemimpin. Sekiranya kalau nanti pemimpin-pemimpin ini ditangkap oleh Belanda, entah dibunuh, dibuang atau apa, ada kader-kader muda yang siap untuk menggantikan pemimpin-pemimpin tersebut. 1934, Hatta, Syahrir, dan pemimpin PNI lainnya akhirnya dibuang ke Bovendigul. Itu tadi ya.
bukan camp ya, mungkin camp tahanan politik yang dipersiapkan oleh Belanda khusus gitu ya, untuk tahanan politik yang mungkin saat itu berbahaya. Perjuangan di Volksraad ya. Jadi tadi kita udah bicara tentang organisasi-organisasi, tapi kita juga tidak melupakan ada satu saluran lagi yaitu Volksraad ya. Volksraad ya, Volks itu kan rakyat ya, Volkswagen gitu ya. Ya kalau di Jerman ini bahasa Belanda, tapi bahasa Belanda dan bahasa Jerman kan satu rumpun gitu ya. Volksraad, Raad itu ya pengadilan, dewan bisa ya. Jadi Volksraad, Dewan Rakyat dibentuk pada 1916. ISDV dikit kok materinya, iya aku nggak terlalu banyak, salah kirim, oke. Nggak apa ya, aku nggak terlalu banyak masukin ya ISDV teman-teman. Karena materi yang lain juga banyak, takutnya waktunya juga nggak ini. Mirip parlemen dia, mirip DPR gitulah ya, tapi apa namanya, tidak bisa lah disebut sebagai parlemen. Teman-teman masih ingat 3 fungsi DPR? DPR itu punya 3 fungsi, ini materi PKN ya. Ada 3 fungsi, masih ingat? 3 fungsi DPR, ada yang masih ingat? Oke, langsung aja ya kita, apa ya, ayo. Ada yang masih ingat? 3. Oke, 3 fungsi DPR, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, Volksraad saat itu, ya betul ya, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Volksraad saat itu, mereka nggak punya 3 fungsi itu sebagaimana parlemen sekarang, nggak sebagaimana DPR sekarang. Volksraad fungsinya hanya sebagai penasehat dari gubernur jenderal. Jadi gubernur jenderal bisa berkonsultasi dengan Volksraad, dan namanya penasehat ya, apa namanya, pendapatnya nggak harus selalu didengar ya, nggak harus selalu dilaksanakan. Bisa dijadikan bahan pertimbangan gubernur jenderal, tapi nggak untuk dilaksanakan secara mutlak gitulah ya. Baru di tahun 1925 Volksraad itu diberikan wewenang tambahan, ya, diberikan wewenang khusus. Salah satunya adalah untuk mengajukan petisi. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Aku bold karena memang kita akan bahas ini lebih lanjut. Mengajukan petisi, mengubah UU, dan mengundangkan UU. Kutipan lagi dari kata-kata Kartono Sartodirjo, meskipun tahun 1925 kekuasaan Volksraad mengalami perluasan maksudnya ini ya, Volksraad secara esensi tetap sebuah badan konsultatif ya, bersifat konsulatif, bersifat memberikan konsultasi lah kira-kira gitu ya, memberikan pendapat, masukan, nasihat gitu ya, tidak mempunyai kewenangan untuk menghadapi gubernur jenderal, kepala-kepala departemen, dan badan legislatif di negeri Belanda. Ya, jadi nggak bisa Volksraad kemudian memanggil gubernur jenderal, sini kamu datang, apa yang kamu kerjakan dipertanggungjawabkan kepada dewan, nggak bisa teman-teman. Walaupun sudah mengalami perluasan pun dia hanya sebagai badan konsultatif ya, memberikan nasihat, memberikan masukan bagi gubernur jenderal dalam menjalankan pemerintahan. Petisi Sutarjo ini juga salah satu perjuangan di Volksraad teman-teman ya. Ada seorang anggota Volksraad namanya Sutarjo Kartohadikusumo ya. Latar belakangnya dia seorang birokrat Jawa ya. Yang mana biasanya kalau birokrat Jawa ini kita kontraskan gitu dengan orang nasionalis yang cenderung liberal ya. Kalau birokrat Jawa itu kan cenderung feodal, sedangkan orang nasionalis cenderung liberal demokratis gitu ya. Itu orang ciri khas dari orang nasionalis. Ya. Sutarjo, tapi walaupun dia seorang birokrat Jawa yang sifatnya lebih feodal gitu ya, dia akhirnya merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Bulan Juli 1936 dia mengajukan satu petisi ke Volksraad meminta diselenggarakan suatu konferensi guna mengatur otonomi Indonesia. Jadi Indonesia ini ya diberikan otonomi lah, diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam suatu Uni Indonesia Belanda. Satu Uni Indonesia Belanda selama kurun waktu 10 tahun, sebagaimana yang dilakukan oleh USA, Amerika Serikat kepada Filipina. Ya. Walaupun menimbulkan pro kontra, petisi Sutarjo ini, petisi ini akhirnya diterima pada bulan September 1936, kembali lagi menimbulkan pro kontra partai-partai, akhirnya di tahun 1938 petisi ini ditolak, ya, dicabut gitu, ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1938. Partai-partai selanjutnya, nah ini baru ya, tadi ternyata belum masuk ke era apa namanya era moderat ya, ini baru masuk ke era moderat teman. Parindra 1934
perjuangan dengan cara non koperasi benar-benar sudah padam ya. Soekarno sudah dibuang ke ND tahun 1934 itu kan ya. Juga tokoh-tokoh lain gitu udah masuk entah di penjara atau entah dibuang, teman-teman. Jadi perjuangan yang secara non koperasi gitu ya, itu sudah benar-benar padam. Pada tahun 1935 tadi ini ya, PBI dan Budi Utomo itu berfusi, digabung, di merger gitu, mendirikan satu partai yang disebut sebagai Parindra namanya teman-teman, Partai Indonesia Raya. Ketuanya Sutomo, MH Tamrin, ketuanya Sutomo, kemudian MH Tamrin dan tokoh-tokoh lainnya bergabung kemudian. Ini ya teman-teman foto dari MH Tamrin, Muhammad Husni Tamrin. Tujuannya tetap mencapai kemerdekaan Indonesia, tapi yang berbeda adalah caranya mereka bekerja sama dengan Belanda, teman-teman. Jadi mereka udah balik lagi lah ke pergerakan secara kooperatif. Selanjutnya Gerindo, November 1936, Partindo tadi ya, Partai Indonesia bubar. Gerakan ini kemudian diteruskan, tahun 1937 dibentuk Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, teman-teman. Di dalamnya turut bergabung Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin ini fotonya, yang di sidang BPUPKI kemudian memberikan pidato gagasan dia tentang dasar negara. Dan juga Amir Syarifuddin, teman-teman. Tujuannya adalah parlemen penuh, ya, parlemen penuh bagi Indonesia. Jadi Indonesia diberikan parlemen, ya, Volksraad itu entah gimana, mungkin Volksraad kekuasaannya ditingkatkan, kekuasaannya dinaikkan sehingga bisa setara gitulah dengan parlemen pada umumnya. Perjuangan dengan cara kooperatif ya dengan Belanda. Nah, ini yang membedakan mereka di era-era moderat ini sudah mulai menghadapi tantangan yang sama, yaitu fasisme Jepang ya. Juga kalau teman-teman baca buku ini ya, yang terakhir kalau nggak salah Rumah Kaca, teman-teman, itu udah mulai dibicarakan tentang Jepang, tentang Jepang ini kan kekuatan Asia yang bangkit untuk menyamai orang-orang Eropa, kekuasaan Eropa. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ide tentang Jepang yang mulai bangkit, Jepang yang mulai mungkin bisa menyamai kedudukan Eropa, itu udah mulai dibicarakan dan itu kelihatannya cukup mengkhawatirkan, dan kita tahu akhirnya bahwa Jepang mengambil alih Indonesia, ya, mengusir Belanda kemudian mengambil alih Indonesia, teman-teman. GAPI terakhir ya, tahun 1939, golongan nasionalis membentuk Gabungan Politik Indonesia GAPI, didirikan oleh MH Tamrin. GAPI ini tujuannya sama dengan tujuan dari Gerindo, memperjuangkan parlemen penuh bagi Indonesia dengan jalan kooperatif. Ya. 1 September 39, Nazi Jerman ya di bawah Hitler itu menyerang Polandia, itulah yang kemudian menandai Perang Dunia II ya teman-teman. GAPI menekan pemerintah untuk memberikan otonomi bagi Indonesia. Jadi kamu udah terdesak nih, Eropa udah Nazi Jerman sudah menginvasi Polandia dan mungkin ntar lagi Jerman akan menginvasi Belanda, dan memang kejadian ya akhirnya Belanda diinvasi oleh Nazi Jerman, teman-teman. GAPI kemudian menekan pemerintah untuk berikan otonomi dong bagi Indonesia. Tapi pada Februari 1940 ide tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda. Nah, ya baru akhirnya pada tahun 1942 kita tahu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang ya di Perjanjian Kalijati bulan Maret ya kalau nggak salah ya, bulan Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Itu ya. Aku nggak bahas secara detail gitu ya, karena emang resourcesku atau bahan-bahannya emang hanya membahas tentang itu, teman-teman. Tapi praktis pada era Jepang 1942 sampai 1945, organisasi itu ya udah bubar semua, teman-teman ya. Di era Jepang kan nggak mungkin ada organisasi yang secara radikal untuk menentang itu ya. Tokoh nasional saat itu mereka lebih banyak berjuang secara kooperatif. Ada yang berjuang secara underground, Syahrir misalnya, tapi itu kan nggak terlalu vokal, teman-teman. Tokoh-tokoh nasional di atas itu malah mereka kooperatif, mereka mendukung Jepang dan sebagainya. Nah, itu aja materi kita untuk saat ini ya. Ini beberapa bibliografi ya, daftar pustaka. Teman-teman mungkin bisa bantu isi ulasan kelas ini ya. Apa yang kurang dari kelas ini teman-teman boleh isi di sini, teman-teman. Ini aku tetap di sini. Kalau ada yang kurang jelas mungkin boleh. Puyeng juga emang
cukup puyeng ya materi ini teman-teman ya, materi pergerakan nasional karena banyak banget nama organisasinya, tapi ya dipelajarin aja lah ya teman-teman ya. Ini materi ini juga cukup banyak, cukup sering keluar ya di UTBK, di tryout itu. Iya, cukup sering keluar kok. Ini aku lihat di kisi-kisi UTBK yang di buku ini ya, buku Wangsit ini. Perlawanan terhadap kolonialisme ya, dan juga pergerakan nasional itu termasuk yang sering keluar baik di TBK, di tryout. Aku juga kemarin sempat buka-buka soal SIMAK ya. Ada beberapa juga di SIMAK soal-soal tentang pergerakan nasional. Indische Party nggak masuk ya? Masuk, tadi aku udah sempat ngejelasin dikit. Rekomendasi film sejarah Indonesia tentang apa nih? Tadi kan kalau tentang pergerakan nasional yaitu uh, apa namanya, Guru Bangsa Cokro Aminoto, Kartini, atau film Bung Karno itu juga apa namanya, film Bung Karno kan sedikit menjelaskan juga tentang perjuangan Bung Karno khususnya di era pergerakan nasional. Buku sejarah yang bagus dibaca. Kalau yang aku juga sempat baca ini ya, yang Sartono Kartodirjo itu terlalu sulit lah teman-teman. Aku aja nggak baca sampai habis ya, cuma baca sekilas. Kalau ini memang membantu kita untuk bisa memahami konteksnya, situasinya saat itu. Ada yang cukup bagus, lengkap, itu ini teman-teman. Sejarah Indonesia Modern, MC Rickles, tapi ini sayangnya kayaknya udah nggak terbit lagi deh teman-teman. Jadi kalau mau teman-teman mesti beli second. Tapi kalau cuma untuk UTBK, aku saranin ini teman-teman. Nah, ini nih, buku sakti ini teman-teman ya. Buku kuning ini cukup lengkap materinya teman-teman. Udah ada. Nah iya itu aja, ini cukup lengkap kok teman-teman. SKS ya betul. Kalau yang Lubang Buaya ada filmnya nggak sih? Maksudnya G30S ya? Ada film versi pemerintah Orde Baru ya, tapi sekarang ini ya orang udah mulai apa ya, masuk era reformasi ini orang udah mulai mempertanyakan lah. Masih bener nggak sih ini filmnya, ini objektif nggak sih filmnya? Itu ya. Film tentang G30S yang dibuat oleh era Orde Baru dan dulu itu setiap tahun ya ditayangin teman-teman. Sekarang kan udah enggak. Spill skor UTBK, aku karena angkatan 2020 ya, saat itu masih TPS, jadi nggak terlalu tinggi lah skornya, nggak terlalu banyak dibandingkan dengan sekarang. Aku dulu 560-an gitu ya, 560-an apa berapa? 560-an kayaknya, itu masuk di FAUB teman-teman. Apakah udah masuk UB ya? Lumayan lah. Tapi itu karena dulu ya, karena TPS doang. Kalau sekarang mungkin udah jauh lebih tinggi ya teman-teman, karena ada TPS dan TKA. TPS-nya susah nggak sih Kak? Ya lumayan lah teman-teman TPS. Aku juga kalau yang matematika aku payah dah. Kalau yang apa PK apa kuantitatif itu aku nggak terlalu menguasai. Kalau PBM aku nguasain. Kalau PPU aku cukup nguasain. Pokoknya yang PK ini aku nggak nguasain. Pengennya FISIP UB. Oh ya, FISIP UB jurusan apa nih? Skor aman berapa ya? Aku nggak tahu ya. Aku belum tanya-tanya juga ada tingkatku yang angkatan 2021 ini. Tapi ya kalau sekarang mungkin di atas 600 ya, aman ya, di atas 600 mungkin. Mungkin loh ya. Izinlah, terima kasih. Oke, sama-sama. Sama PK ya. Anak IPS emang kayaknya agak-agak ini ya, agak-agak eh, nggak cocok lah dengan PK teman-teman. PK bisa dihilangin nggak sih? Nah, iya ya. Kalau PBM gitu enak ya, cuma ngelihat ini tanda baca atau kalimatnya efektif nggak efektif gitu enak. Walaupun bacaannya panjang teman-teman. Dulu PK-nya berapa? Udah jangan tahu lah, jangan tahu lah. Pokoknya nggak gede lah. Sosio kah rencananya? Oke, good, good. Sosiologi ya. Sejarah dunia pas UTBK, oh ya aku nggak, dulu kan TPS ya, tapi kalau aku lihat kisi-kisi atau tryout itu ya,
sejarah dunia malah nggak terlalu banyak sih. Yang lebih banyak itu sejarah Indonesia. Sejarah Indonesianya yang mana, yang kerajaan-kerajaan juga sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang banyak itu yang era-era begini nih, era-era setelah Belanda, pergerakan nasional, Jepang, terus kemerdekaan, terus masuk ke era revolusi maksudnya ya, era revolusi, kemudian apa namanya, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru, reformasi, reformasi juga nggak terlalu banyak. Itu ya. Di 2021 kurang sih ya. Sejarah dunia emang setauku nggak terlalu banyak. Yang banyak itu sejarah Indonesia, dan yang lebih banyak itu yang begini, pergerakan nasional, revolusi, orde baru, orde lama gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Iya, pergerakan nasional cukup banyak ya. Ya itu kuncinya ya, organisasi, kemudian eh, yang penting alurnya, peristiwanya. Nah, tahun gitu, tanggal nggak terlalu banyak. Aku juga agak sulit gitu mengingat tanggal ya. Tapi kalau nama, peristiwa ya aku cukup mudah lah untuk mengingat itu. Pertanyaan lain? Circle pertemanan di UB. Aku juga nggak tahu ya, karena kan belum offline teman-teman ya, masih online. Teman-temanku ya nggak, ya standar aja sih, nanya tugas atau apa. Tapi kalau yang sampai nongkrong atau apa, ya aku belum ngerasain karena masih online teman-teman. Ada lagi? Iya juga sih ya. Rencananya sih baru